Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan evaluasi pembelajaran matematika. Meskipun pelaksanaannya masih dilakukan secara daring karena masih adanya pandemi COVID-19. Meskipun perkuliahan ini dilaksanakan secara daring, kita harus yakin bahwa kita semua masih tetap bisa belajar dan bisa mendapatkan pemahaman dari materi kuliah yang disampaikan secara daring ini. Dalam perkuliahan kali ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Fauzan Alpaini, dan teman saya, Yamin Jafar Nasruddin, akan memaparkan materi tentang pengertian tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Mengingat pentingnya materi ini, kami mengharapkan kepada teman-teman semua agar menyimak pemaparan dari kami dengan seksama, agar teman-teman semua bisa mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat saat nanti teman-teman menjadi seorang guru. Adapun materi yang akan dibahas oleh kami kali ini yaitu yang pertama, pengertian tes, yang kedua, pengertian pengukuran, yang ketiga, pengertian penilaian, dan yang keempat, pengertian evaluasi. Tetapi, sebelum kita masuk ke dalam pengertian-pengertian dari keempat istilah tadi, mungkin di dalam hati teman-teman akan timbul suatu pertanyaan. Mengapa kita harus memahami pengertian dari tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam suatu pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika? Kita, sebagai calon pendidik, sebaiknya harus mengetahui arti dari keempat istilah tadi. Alasannya karena apabila nanti kita menjadi seorang pendidik dan tidak mengetahui arti dari dan perbedaan dari keempat istilah tadi, maka kita akan merasa kebingungan dalam mengevaluasi pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus memahami dan bisa membedakan antara tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian tes. Apa itu tes? Kata tes sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman kan? Dalam pemikiran teman-teman, kata tes itu mungkin erat kaitannya dengan soal-soal, ujian, pilihan ganda, uraian, dan sebagainya. Sebenarnya, pengertian dari tes itu apa sih? Tes merupakan suatu alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang sifatnya benar atau salah, dan bisa digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Artinya tes adalah alat atau instrumen. Sebagaimana teman-teman tahu, di dalam suatu pembelajaran, kita tidak harus selalu menggunakan tes. Akan tetapi, di dalam suatu kompetensi, terutama kompetensi kognitif, kita akan sering menggunakan istilah tes. Mungkin teman-teman di dalam hatinya bertanya, tes itu contohnya seperti apa sih? Contoh dari suatu tes, di sini saya misalkan, dalam mata pelajaran matematika, kita ingin membuat satu tes untuk mengetahui kemampuan siswa di bab trigonometri. Apakah siswa kita sudah paham atau belum mengenai materinya? Maka, kita akan membuat soal yang bisa berbentuk pilihan ganda, uraian, isian singkat, benar atau salah, ataupun dengan jenis tes lainnya. Contohnya di sini, kita membuat 20 soal pilihan ganda. Dengan bobotnya, jika benar adalah 5, tetapi jika salah, bobotnya adalah 0. Di sini jelas
bahwa kita telah menyusun alat tes untuk mengukur siswa kita. Jadi, pilihan ganda tadi adalah alat mengukur, itu disebut tes. Sampai di sini paham teman-teman? Apabila sudah paham, mari kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu pengertian pengukuran. Setelah melakukan tes, kita melakukan pengukuran sehingga siswa akan mendapatkan angka. Jadi, pengukuran itu apa sih? Pengukuran yaitu pemberian penilaian dalam bentuk kuantitatif ataupun angka terhadap alat tes yang sudah dikerjakan sebelumnya oleh siswa. Jadi, pengukuran adalah ketika kita memberikan nilai berupa angka, karena biasanya pengukuran itu sifatnya kuantitatif. Nah, teman-teman, dari ilustrasi yang pertama, kita telah membuat soal 20 pilihan ganda dengan skor benar 5 dan salah 0. Dari sana, kita bisa mengukur. Kita anggap ada siswa A benar menjawab soal pilihan ganda sebanyak 8. Sehingga, dengan skor yang sudah saya buat tadi, kita bisa menentukan berapa skor yang didapatkan oleh siswa A tersebut. Ada soal 20, benar 8. Berarti dia hanya mendapatkan skor 40. Selanjutnya, ada siswa B. Benar menjawab soal pilihan ganda sebanyak 20. Berarti dia mendapatkan skor 100. Itu adalah pengukuran. Jadi, pengukuran adalah proses setelah adanya alat evaluasi, yaitu tes. Bagaimana teman-teman, sampai di sini sudah paham? Apabila sudah paham, mari kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu tentang pengertian penilaian. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yamin Jafar Nasyuluddin. Kepadanya saya persilahkan. Oke, yang selanjutnya adalah pengertian penilaian. Apa itu penilaian? Penilaian atau assessment merupakan proses pengumpulan atau pengelolaan informasi untuk menentukan kualitas, yaitu nilai dan arti dari hasil belajar peserta didik, atau pengambilan keputusan dapat dikatakan baik atau tidaknya sesuai kriteria. Penilaian dilakukan oleh guru untuk memperoleh informasi atas capaian proses dan hasil belajar peserta didik. Nah, tadi udah dijelaskan tentang tes dan pengukuran. Sekarang, kalau di penilaian dia lebih ke bermakna. Bagaimana memaknainya? Artinya suatu proses yang sifatnya kualitatif. Dia memberikan judgement terhadap proses pengukuran yang telah dilakukan. Tadi sudah diketahui bahwa siswa A mendapatkan nilai 40 dan siswa B mendapatkan nilai 100. Maka saya sebagai guru bisa menjudge suatu kompeten yang saya minta berdasarkan kriteria. Misalnya, di sekolah ada istilah KKM. Jadi ini untuk ketuntasan minimum. Misalnya belajar matematika di SMA kelas 10, KKM-nya adalah 75. Saya menjudge si A dan si B. Si A mendapatkan nilai 40, berarti dia tidak memenuhi KKM atau tidak tuntas, dan si B mendapatkan nilai 100, berarti dia memenuhi KKM dan dia tuntas. Itu yang disebut penilaian. Yang selanjutnya, pengertian evaluasi. Apa itu evaluasi?
Evaluasi menurut Girpin dan Nix 1991 adalah judgement terhadap nilai atau implikasi dari hasil pengukuran. Menurut definisi ini, evaluasi selalu mendahului dengan kegiatan pengukuran dan penilaian. Adapun menurut Taylor 1950, evaluasi adalah proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Nah, di evaluasi ini ketika kita sudah menjudge bahwa si A dan si B tadi seperti ini, maka kita ada refleksi terhadap proses pembelajaran. Sebenarnya kenapa sih si A nilainya begini? Apakah pembelajaran saya sulit untuk dipahami, atau mungkin strategi pembelajarannya, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat proses pembelajaran siswa tersebut. Nah, evaluasi ini tidak hanya memberikan masukan terhadap gurunya tadi, tapi pada siswa juga, sehingga ada tindak lanjut di evaluasi, yaitu mengambil keputusan untuk melakukan apa lagi yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Jadi tadi misalnya si A mendapatkan nilai 40, apa tindakan selanjutnya? Nah, di sini tindakan selanjutnya yaitu remedi. Terus si B mendapatkan nilai 100. Apa tindakan selanjutnya? Yaitu pengayaan. Adapun tujuan evaluasi yang umum menilai hasil belajar peserta didik, terus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada orang tua siswa dan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui ketercapaian mutu pendidikan secara umum. Adapun tujuan evaluasi yang khusus, yang pertama, mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, terus mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik, perbaikan proses pembelajaran, terus menentukan kenaikan kelas, dan juga memotivasi belajar peserta didik dengan cara mengenal, memahami diri, dan merangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Adapun manfaat evaluasi, yang pertama bagi guru yaitu memberikan umpan balik untuk koreksi hasil penilaian, terus membantu membuat laporan lebih bagus, terus menaikkan efisiensi belajar. Adapun manfaat evaluasi bagi siswa yaitu memantau pembelajaran dirinya secara lebih baik. Terus ada bagi orang tua, manfaat bagi orang tua, mengetahui kelemahan dan peringkat anaknya. Terus mendorong orang tua peserta didik untuk melakukan bimbingan kepada anaknya. Yang ketiga, melibatkan orang tua untuk melakukan diskusi dengan guru, sekolah, atau madrasah dalam hal perbaikan kelemahan peserta didik. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa dari keempat istilah tersebut, tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi tadi tidak bisa dipisahkan dan bisa disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, jika kita tidak membuat alat tes, maka kita tidak bisa melakukan pengukuran. Yang kedua, jika tidak melakukan pengukuran, maka tidak bisa melakukan penilaian. Dan yang terakhir, jika tidak melakukan penilaian,
maka tidak bisa melakukan evaluasi dengan baik dan benar. Sehingga hakikatnya konsep-konsep dasar ini harus dipertimbangkan, sehingga kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan tepat dan benar, dan mendukung pendidikan nasional. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Meski pembelajaran daring, kita tetap melakukan kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.